Sirkuit kebanggaan Indonesia itu sirkuit Mandalika ternyata meninggalkan hutang sebanyak 4,6 triliun. Hari ini diungkapkan oleh Direktur Utama Holding BUMN Injourney Doni Oskaria dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Hutang sirkuit Mandalika ini dibagi dalam dua bagian, yaitu hutang jangka pendek atau short term sebesar 1,2 triliun dan hutang jangka panjang sebanyak 3,4 triliun. Jadi total hutang sirkuit Mandalika ini sebesar 4,6 triliun. Dalam kesempatan itu, menyampaikan keinginan agar ada penyertaan modal negara atau PNM sebesar 1,2 triliun untuk menutupi hutang jangka pendek yang ditanggung oleh sirkuit Mandalika. Karena beliau juga menyadari bahwasanya Mandalika tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek. Sementara untuk hutang jangka panjang akan dicarikan solusi ke depannya bagaimana caranya agar sirkuit Mandalika ini tetap menghasilkan keuntungan bagi BUMN dan juga bagi negara. Seperti kita ketahui, Hingar-bingar sirkuit Mandalika ini tahun lalu euforianya sangat besar, apalagi berdekatan dengan penyelenggaraan Formula E yang dilaksanakan di Jakarta. Banyak pihak yang membandingkan antara Mandalika dengan Formula E, mana yang lebih menguntungkan. Bahkan tahun lalu banyak desakan terhadap penyelenggara Formula E agar segera mengumumkan berapa keuntungan yang didapatkan atas penyelenggaraan Formula E. Dan desakan itu tidak berlaku bagi Mandalika. Namun pada hari ini kita melihat bahwasanya ternyata Mandalika meninggalkan hutang yang cukup banyak. Sebenarnya pembangunan infrastruktur ini adalah tujuannya jangka panjang. Jadi kalau ada hutang pada saat ini sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena akan bisa diselesaikan dan proyek infrastruktur ini bisa dinikmati dalam jangka waktu yang panjang. Dan kita berharap bahwasanya para penyelenggara atau pengelola Mandalika ini bisa mencarikan solusi agar hutang Mandalika ini bisa segera diselesaikan. Nah, dalam kesempatan itu juga diberitakan bahwasanya Mandalika mengusulkan akan mencoret World Superbike. Kenapa? Karena acara ini ternyata tidak menguntungkan dan peminatnya cukup rendah. Sementara itu juga banyak sponsor yang tidak masuk. Diberitakan bahwa tahun lalu World Superbike ini menelan kerugian sebanyak 100 miliar. Tentu saja hal ini menjadi beban bagi Mandalika. Sementara untuk MotoGP, walaupun ada gap penerimaan ada gap sebesar 50 miliar antara penerimaan dengan pendapatan, yaitu sekitar rugi sebesar 50 miliar, namun mereka meyakini masih bisa mencari sponsor untuk masuk ke Mandalika. Seperti kita ketahui bahwasanya pamor MotoGP jauh lebih tinggi dibanding World Superbike. Nah, jadi kita harapkan ke depannya MotoGP tetap dilaksanakan di Mandalika. Kenapa? Karena sirkuit sudah jadi dan sudah settle. Selain mendapatkan keuntungan juga membayar cicilan, GP ini juga bisa menghasilkan keuntungan bagi masyarakat setempat. Dari kasus Mandalika ini kita bisa melihat bahwasannya untuk membangun infrastruktur harus dipikirkan dengan sangat matang, apalagi jika proyek infrastruktur itu menanggung biaya yang sangat besar. Apa jadinya infrastruktur dibuat tetapi tidak menguntungkan dan malah menanggung kerugian. Dan tentu saja apabila itu menjadi beban negara akan menjadi beban rakyat pembayar pajak. Kita sangat berharap bahwasanya proyek-proyek infrastruktur ini tetap terus berjalan dan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan bisa mendatangkan keuntungan bagi negara dan juga bagi masyarakat.